sampaikan insya Allah di booster atau morning booster di tahun ini kajian pasca khataman Ramadan kita akan memfokuskan diri untuk memahami pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat-surat yang akrab kita baca, ya, yaitu di juz ke-30, ya. Dan hari ini kita akan mengawalinya dari surat Al-Fatihah. Ya, kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini adalah surat yang senantiasa kita baca. Dia adalah Ummul Kitab. Disebut dengan Al-Fatihah karena ayat ini atau surat Al-Fatihah ini sesuai dengan namanya. Al-Fatihah itu kalau bahasa kita itu muqaddimah. Ya, Al-Fatihah itu artinya muqaddimah. Disebut dengan Al-Fatihah karena surat ini memang memuqaddimahi surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Dan lazim sebuah muqaddimah, ya, itu biasanya berisikan tentang gambaran umum isi kandungan dalam kitab tersebut. Kalau kita baca sebuah buku, maka kita akan mendapati muqaddimah. Nah, sekali lagi, muqaddimah itu biasanya menjelaskan tentang isi buku tersebut secara umum. Nah, begitulah barangkali kurang lebih di surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, maka di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tema umum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, secara umum nanti kalau ditanya gitu kan, apa sih isi Al-Qur'an? Apa sih tema-tema Al-Qur'an? Apa sih kandungan Al-Qur'an? Maka jawabannya ada di surat Al-Fatihah, ya. Pertama dari ayat 1 sampai ayat ke-5 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang satu tema yang utama yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan masalah akidah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, maka tema pertama yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita, ingin Allah ajarkan kepada kita adalah tentang tauhidullah, tentang mengesahkan Allah, tentang akidah atau bahasa lainnya tentang iman. Ya, jadi tema pertama Al-Qur'an tentang iman, ya. Kemudian yang kedua dari ayat ke-6, ya. Di ayat ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, menjelaskan tentang satu tema, yaitu Islam. Ya, atau dalam bahasa lainnya berisikan tentang syariah. Jadi tadi akidah, syariah, gitu kan ya, atau bahasa lainnya tema umum Al-Qur'an pertama berisikan tentang iman, yang keduanya berisikan tentang Islam, ya, sebagai sistem hidup, gitu ya. Kemudian yang ayat ke-7 berisikan atau Al-Qur'an itu tema yang ketiganya bercerita atau menginformasikan dan mengajarkan kepada kita tentang yang namanya akhlak. Atau bahasa lainnya berisikan tentang ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Ya, tema umum Al-Qur'an berbicara tentang akidah, berbicara tentang syariah, dan berbicara tentang akhlak. Ya, coba kita bahas dari 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan. Jadi tema utamanya adalah tentang ketauhidan. Ada 3 minimal gitu kan yang harus kita fahami dan harus ada dalam diri kita. Salah satu sifat karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah salimul aqidah. Ya, akidahnya harus selamat dari perbuatan syirik. Ya, jadi akidahnya harus terbebas dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi rububiyah. Ya, jadi yang pertama adalah tauhid rububiyah. Itu tergambar di alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin. Dia adalah Rabb. Rabb itu adalah pencipta, pengatur, penjaga, pemelihara, penguasa al-alamin, semesta alam. Jadi ini tauhid rububiyah. Jadi hal pertama yang harus ada tertanam dalam diri kita adalah sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini, ya, termasuk diri kita. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini termasuk diri kita dan makhluk yang lainnya di alam semesta ini
illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini, teman-teman, ada yang ngegegehan, apa? Ada yang meyakini, ada yang menguasai semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari perbuatan syirik. Misalkan kita meyakini gitu kan bahwa yang ngegegehan, yang menguasai menguasai pantai selatan, misalnya gitu kan, pantai utara, barat dan timur, misalnya, ya, adalah misalkan Nyi Roro Kidul, misalnya gitu kan, ya. Nah, ini bagian dari menyalahi, ya, satu ketauhidan yang disebut dengan tauhid rububiyah, ya, menyekutukan Allah dari sisi Rabb, ya. Nah, ini yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid mulkiyah. Tergambar dalam ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, ya. Dialah Allah itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, ad-din itu bisa maknanya hari pembalasan, ad-din juga memiliki makna agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang menguasai bukan saja alam semesta di dunia ini, tapi dia pun menguasai kelak alam akhirat. Ya, jadi penguasa dunia dan penguasa kelak di akhirat. Maliki Yaumiddin. Dialah yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Nah, tauhid yang kedua ini tauhid, istilahnya tauhid mulkiyah, mengesahkan Allah dari sisi mulkiyah itu, hak prerogatif sebagai penentu hukum. Kalau menariknya nanti di surat An-Nas, teman-teman perhatikan, Al-Quran ini ditutup dan diawali, dimuqaddimahi dan ditutup dengan susunan yang sama, ya, berisikan tentang ketauhidan. Kalau di surat Al-Fatihah kita menghafalkannya, mengetahui ada alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Kalau di surat An-Nas kita menemukan Rabbin Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, rabbil alamin, maliki yaumiddin. Kalau surat An-Nas, malikin nas. Ya, jadi sama tauhid rububiyah di ayat yang kedua surat Al-Fatihah, dan begitu juga di ayat yang pertama di surat An-Nas. Kemudian Malik Yaumiddin, Malikin Nas, ya, susunannya sama, tauhid mulkiyah istilahnya. Jadi teman-teman, kalau kita meyakini ada yang memiliki hak menentukan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, misalkan ada orang yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menyekutukan Allah dari sisi mulkiyah. Ya, menyekutukan Allah dari sisi mulkiyah, hak prerogatif Allah sebagai penentu hukum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Allah, mereka para rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu telah menjadikan, ittakhadhu, mereka, mohon maaf, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka arbaban, sebagai tuhan-tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayat ini turun, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di dalam ajaran Nasrani, ya, mereka tidak menganggap pendeta rahib itu sebagai Tuhan. Ya, mungkin kalau dalam agama Islam tuh kiai gitu kan, atau orang-orang soleh lah gitu, ulama gitu. Tapi apa kemudian kata Nabi, bukankah mereka rahib-rahib pendeta tersebut, mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, dan mereka pun mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, kemudian kalian ikuti mereka, maka cukuplah kalian telah menjadikan mereka sebagai Tuhan kalian. Ya, jadi menghalalkan apa yang diharamkan aja, ini bagian dari menyekutukan Allah. Bagaimana dengan orang yang mengatakan 300 ayat ini harus dihapus karena tidak sesuai lagi, dan ya ini tauhid mulkiyah, tauhid mulkiyah. Kemudian yang ketiga sebut dengan tauhid uluhiyah. Ini hal yang mendasar ya teman-teman. Ini hal yang mendasar yang harus ada dalam diri kita. Bab ketauhidan. 13 tahun Rasulullah SAW menanamkan, mengajarkan, mendidik para sahabat Rasulullah agar memiliki akidah yang kuat, agar mereka mampu mentauhidkan Allah dari berbagai aspek. Nah, aspek yang ketiganya itu adalah aspek uluhiyah. Ya, aspek uluhiyah ini dalam surat An-Nas, ilahin nas, Rabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas. Allah itu ilah. Selain Rabb, selain Malik, Allah juga adalah ilah. Apa itu ilah?
digambarkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ilah itu adalah satu-satunya ya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk dimintakan pertolongan, satu-satunya yang berhak untuk kita menggantungkan diri kepadanya. Itu adalah ilah. Jadi kalau kita meyakini ada sesuatu ya yang mampu menjamin kehidupan kita, kalau kita meyakini ada yang berhak untuk diibadahi, ditaati selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyalahi tauhid yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita telah mensekutukan Allah dari aspek uluhiyah. Ya. Nah, ini tiga aspek ketauhidan yang mesti ada dalam diri kita. Kita meyakini Allah sebagai Rabb, ya, satu-satunya yang berhak diyakini ya sebagai pencipta, pengatur alam semesta ini, pemilik, penguasa kita dan seluruh semesta ini, dan kita pun meyakini Allah lah satu-satunya yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan hukum, dan kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, dan hanya satu-satunya Allah yang berhak dan wajib kita mintakan pertolongan kepadanya. Nah, ini 1 sampai 5. Kemudian ayat ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala bagaimana firman-Nya? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami atas siratal mustaqim. Dalam terjemahannya, dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Islam. Jadi maknanya ketika kita membaca dalam salat, teman-teman, ihdinas siratal mustaqim, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meng-guide kita, agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, agar kita bisa istiqamah dalam melaksanakan syariat Islam. Ya, ini bagian yang kedua kan tadi, yang kedua tentang Islam sebagai sistem hidup, agar kita mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga kita, agar kita mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam perdagangan kita, dalam muamalah kita, dalam pekerjaan kita, agar kita mampu menerapkan Islam dari berbagai aspek kehidupan yang kita jalani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini berbicara tentang akhlak. Bagaimana kita memohon kepada Allah agar kita memiliki akhlaknya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat, alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi yang dimaksud dengan an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat adalah mereka golongan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa dituntun untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan Islam, jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi. Ya, orang-orang yang jujur. Ini kan bicara tentang akhlak, bagaimana nabi gitu kan, dan orang-orang yang siddiqun, dan para syuhada, orang-orang yang telah mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, yang mana mereka memiliki akhlak yang luar biasa kepada Allah, ya, memiliki akhlak yang luar biasa kepada makhluknya. Nah, ini yang kita mohon. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang pernah ditempuh oleh al-maghdub. Al-maghdub itu kaum atau orang-orang yang dimurkai. Ya, dalam tafsirnya yang dimaksud dengan al-maghdub huwal yahud. Dimaksud dengan al-maghdub, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran, tetapi kemudian mereka ingkari. Ya, mereka berjanji kepada Allah, mereka mengadakan perjanjian dengan para nabinya, kemudian mereka pun ingkari. Fabima naqdihim mitsaqahum, kata Allah. Disebabkan karena mereka senantiasa mengingkari janji-janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdihim mitsaqahum. Kemudian wa kufrum bi ayatillah. Kemudian mereka pun mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlahumul anbiya, dan mereka pun membunuh para nabi. Ini tiga karakter yang Allah gambarkan tentang orang-orang Yahudi yang kemudian Allah cap mereka, ya, Allah laknat mereka sebagai kaum yang al-maghdub, kaum yang dimurkai.
Ya, kenapa? Karena intinya mereka mengetahui tentang kebenaran, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ya, bahkan kemudian para nabinya pun mereka bunuh. Jadi jangan heran teman-teman, barangkali kalau kita melihat watak Yahudi ya hari ini gitu kan, yang mereka bukan hanya memerangi gitu kan kaum muslimin, orang-orang dewasa, bahkan mereka pun tidak segan untuk membunuh anak-anak di sana gitu kan ya. Karena memang karakter mereka seperti itu. Janji demi janji, resolusi demi resolusi gitu kan yang dilakukan antara mereka gitu kan, orang-orang Yahudi dengan kaum muslimin di Palestina gitu kan. Udah ribuan bisa jadi resolusi PBB untuk mencegah mereka gitu kan untuk mencaplok tanah Palestina dari kaum muslimin ya. Ribu-ribu resolusi, tidak pernah satupun yang kemudian mereka tepati. Kenapa? Karena begitulah watak mereka yang memang senantiasa mengingkari janji. Makanya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, baginda Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, maka di tahun-tahun awal Rasulullah SAW berada di Madinah, salah satu yang dilakukan oleh Nabi adalah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Ya, saya sempat bertanya-tanya gitu, kenapa nih ada orang-orang Yahudi di Madinah gitu kan? Ya, ternyata gitu kan, nanti ada kisah tersendiri kenapa orang-orang Yahudi ahlul kitab berada di Madinah gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas nanti di surat, diantaranya di surat Al-Bayyinah. Ya, itu ada gambaran yang jelas kenapa mereka berada di sana gitu kan. Nah, yang jelas Rasulullah SAW kemudian mengadakan perjanjian dengan mereka, yang kemudian para sahabat nampak nggak suka gitu ya. Para sahabat nampak nggak suka kalau Nabi dan kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa perjanjian, barangkali kalau bahasa kita, perjanjian dengan orang Yahudi mah tinggal nunggu waktunya aja. Kapan mereka mengingkarinya? Kenapa tidak tercatat? Intinya gitu, tidak tercatat dalam sejarah orang-orang Yahudi ini menepati janji. Dan akhirnya benar kan, nanti tahun-tahun berikutnya terbukti mereka mengingkari janji mereka, sehingga kemudian satu demi satu kaum Yahudi yang ada di kota Madinah kemudian terusir. Kenapa? Karena mereka mengkhianati perjanjian, gitu kan ya. Nah, ini al-maghdub waladhdallin, dan kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan ya dari sifat watak bukan saja orang-orang Yahudi yang dimurkai, tapi waladhdallin, orang-orang yang tersesat ya. Yang dimaksud ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang taat sebetulnya gitu kan, tapi ketaatan mereka disimpangkan. Ketaatan mereka dibelokkan ya dari ajaran yang sesungguhnya yang telah disampaikan oleh Isa ibnu Maryam. Kesesatan yang paling utama adalah dengan mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini kesesatan yang paling utama gitu kan, di antara kesesatan doktrin-doktrin Nasrani. Ya, mereka mengatakan Isa adalah anak Allah gitu kan. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada perkataan yang menyakitkan. Ya, tidak ada kesabaran gitu kata Nabi, tidak ada kesabaran mendengarkan kata-kata menyakitkan. Teman-teman pernah nggak bersabar ketika orang lain mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang gak benar? Pernah ya, ada orang yang menyakiti kita dengan perkataan, kita bersabar gitu ya. Nah, kata Nabi, tidak ada kesabaran mendengarkan kata-kata menyakitkan melebihi kesabaran Allah ketika mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah itu punya anak. Jadi tuduhan ini sangat menyakitkan. Tidak ada kesabaran ya kata Nabi yang melebihi kesabaran Allah atas tuduhan mereka ya, bahwa Allah itu memiliki anak. Gitu kan. Nah ini barangkali secara global, secara umum ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau tidak berkaitan dengan masalah akidah, masalah keimanan, masalah ketauhidan, yang keduanya pasti berbicara tentang masalah syariat, gitu kan ya. Cirinya nanti mudah-mudahan satu saat kita akan bahas ya, mana ayat-ayat yang ini temanya ini pasti tentang akidah, ini temanya tentang syariah, itu nanti ada ciri-cirinya, misalkan berkaitan dengan masalah akidah biasanya ayatnya pendek-pendek gitu kan, turunnya di Mekah biasanya gitu kan ya. Ayat-ayat Makkiyah itu banyak berkaitan, bukan banyak, hampir barangkali seluruh ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang akidah gitu kan, sehingga nanti yang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah syariah itu rata-rata diturunkan di Madinah. Itu cirinya ya. Jadi ayat Makkiyah itu berbicara akidah, ayat-ayat Madaniyah itu berbicara tentang syariah. Ya, cirinya kalau di Mekah atau ayat-ayat tentang akidah biasanya diawali dengan ya ayuhan nas. Nah, kalau ya ayuhan nas ini biasanya berbicara tentang masalah akidah.
Ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu, nah ini ayat-ayat tentang syariah gitu kan ya, ayat tentang syariah. Ya, nah kemudian yang ketiga terakhir tadi berbicara tentang akhlak. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, kemungkinan yang ketiga yang kita baca berbicara tentang masalah akhlak. Ya, bagaimana kisah akhlaknya para nabi gitu kan, makanya banyak kisah-kisah kan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang kaum-kaum terdahulu gitu kan, dan para nabi yang telah Allah utus kepada mereka gitu kan, menggambarkan tentang bagaimana akhlak para rasul, akhlak para nabi ya. Sekaligus juga Allah menggambarkan akibat orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mengkhianati para nabinya dan seterusnya ya. Allah jelaskan nanti dalam Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita agar senantiasa mampu terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua agar kita mampu menselaraskan kehidupan kita dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.